Shalom, selamat malam Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Satyati Endang Nusantari dari Pelkat PKLU GPIB Suberkasih, Jakarta Selatan. Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam program ini yaitu program acara SPMAB, mari Opa-Opa kita membaca Alkitab sebelum kita beristirahat malam. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kepada kami sekeluarga. Dalam keadaan sehat walafiat, kami, Opa dan Oma, akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, atas pikiran, perkataan, tingkah laku kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon ampun agar kami dapat layak di hadapan-Mu dan mengerti apa yang disampaikan dalam firman yang akan kami baca sehingga kami dapat melakukannya. Biarlah Roh Kudus terus selalu memimpin kami di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup kami berdoa. Opa Oma yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam renungan ini pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di dalam Matius 20 ayat 27 sampai dengan 28. Demikian dikatakan, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita membaca renungan firman Tuhan yang berjudul melayani, bukan dilayani. Di mana ayat masnya yaitu anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oma Opa, mari kita mendengarkan renungan dari Sabda Bina Umat yang akan saya bacakan. Demikian bacaan renungan itu. Pelayanan publik dipenuhi slogan yang mencerminkan keadaan ideal yang seharusnya terjadi untuk memenuhi standar pelayanan yang baik. Moto melayani dengan sepenuh hati atau melayani dengan setulus hati dari perusahaan swasta dan badan usaha milik negara sepertinya mengunggah banyak orang untuk mendalami semboyan atau jargon tentang pelayanan terbaik kepada publik melalui kinerja yang dilakukan dengan hati. Slogan tentang melayani di masa lalu juga sudah digunakan Yesus. Adalah pencipta dan pelaksana semboyan melayani. Bukan dilayani. Melalui nasihat dan tindakan melayani yang sempurna, respon Yesus ketika mengarahkan para murid untuk memahami hakikat melayani terjadi dalam suasana pengajaran tentang bagaimana menjadi hamba yang melayani. Suasana tidak kondusif yang terjadi karena ambisi menjadi yang utama dari murid dan kemarahan murid yang lain. Direspon secara positif
oleh Yesus dengan mengarahkan mereka untuk mengejar posisi sebagai hamba yang taat. Bukan Tuhan yang memerintah. Yesus memberikan pemahaman baru tentang pelayanan, yaitu menjadi dirinya sebagai teladan yang melayani dan bersedia berkorban sebagai tebusan bagi keselamatan manusia berdosa. Pengorbanan orang lain demi tujuan dan kepentingan diri sendiri mungkin mudah dan sering terjadi. Banyak cara dilakukan agar posisi utama diraih sekalipun dengan cara yang curang atau menabrak aturan hukum yang berlaku. Hal ini tentunya akan merusak tatanan yang seharusnya dibangun atas dasar kompetensi yang sehat dan dilandasi tindakan bermartabat yang meninggikan nilai pelayanan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Pelayanan yang tepat haruslah diikuti oleh motivasi yang benar supaya tidak jatuh dalam situasi yang hanya mengajar keuntungan pribadi. Mintalah kuasa Roh Kudus menuntun kita agar mampu melayani demi kemuliaan Allah. Demikian bacaan renungan yang telah saya sampaikan. Mari sebelum itu kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca, yang menuntun serta menasihati kami bagi orang percaya, agar terus dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dalam melayani sesama manusia. Ya Tuhan Yesus, ajar kami, anak cucu kami untuk terus menghadirkan karya Tuhan dalam melayani bagi sesama kami. Dan jadikan kami sebagai surat terbuka bagi Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk PKLU GPIB dimanapun berada, agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus dalam menjalankan hari tua kami bersama anak dan cucu kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk opa dan oma yang sedang sakit. Kiranya Tuhan melawat, menjamah opa dan oma agar mereka boleh disembuhkan. Dan juga bagi opa dan oma yang sedang ada permasalahan dan juga lemah imannya, kiranya Tuhan beri jalan yang terbaik dan Tuhan kuatkan imannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi majelis sinode. Kiranya Tuhan memberi roh hikmat dan kebijakan dalam menjalankan program dan dalam mengambil keputusan agar segala sesuatu pelayanan yang dikerjakannya dapat berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB. Kiranya Tuhan berkati tugas pelayanan yang telah diprogramkan untuk segala ibadah dan kegiatan lainnya, agar berjalan dengan lancar untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia yang kami kasihi, berkati dari Presiden, Wakil Presiden, lembaga tertinggi negara sampai pada pejabat di pusat maupun daerah, agar dalam menjalankan roda kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, roh hikmat, kebijaksanaan, agar kehidupan pemerintahan di Indonesia akan berhasil dengan adil dan makmur.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.